setia menyaksikan kita semua di sini. Terima kasih banyak karena berkat kalian apalah arti kami. Setiap pagi kami akan menyajikan tayangan, obrolan, kisah cerita yang sangat menarik untuk pemirsa. Pokoknya buat bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kemana-mana, tetap stay terus bersama Pagi-Pagi Ambiar. Pergi ke Solo naik wayang. Cakep. Halo sayang. Kenapa sih? Kamu glowing banget hari ini. Bagus ya? Iya. Ini aku nggak pakai make up sama sekali. Kenapa? Emang biasanya pakai make up? Ya biasanya sedikit aja pakai make up. Apa? Cowok harus pakai bedak? Jangankan bedak, teman kita pakai blush on, pakai lip balm segala macem. Kalau yang itu kan jangan ditiru, dia limited edition. Iya. Sobat Ambiar, kita akan bertemu langsung dengan bintang tamu kita yang pertama. Ini satu sosok yang sangat luar biasa sekali. Diva dangdut tanah air, Ratu Dangdut yang sampai dengan sekarang namanya tidak pernah pudar. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Elvi Sukaisi. I love you, Umi. I love you juga. Luar untuk biasa, luar suaranya biasa. tuh nggak pernah turun, selalu stabil. Belum tentu kita di seusia Bisa Umi kayak nanti Umi. bisa establish seperti Umi. Belum Bener tentu. bang. Umi tadi lagunya judulnya apa? Pesta panen. Umi, karena aku tuh ngefans banget sama Umi, Aha. tolong tahun depan bikin sebuah lagu, judulnya Pesta Pernikahan. Umi mohon doa restu mereka mau menikah tahun depan. Doain. Insyaallah. Kita Umi. udah ngomong gitu ada malaikat lewat loh Umi, nanti. doain tolong sumbang tenda nanti ya. Sampai semua Umi, bintang tamu. kita bertiga mengucapkan Terima terima kasih, kasih. Tapi perlu dikatakan, barusan tuh pesta panen. Iya. Ciptaan aku. Iya. Tahun 80. Umi bikinin lagu nikah untuk yang terakhir kali. Insya Allah. Nikah untuk terakhir kali. Iya, nawa itu. Nawa itu. Oke buat Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat dulu ini dia. Umi Elvi Sukaisi yang kemarin kabarnya sempat kembali berduet dengan Raja Dangdutan. Katanya bisik-bisik. Katanya bisik-bisik. Ini bisik-bisik tetangga ya, Mi, kayak lagu Umi. Jadi katanya di depan panggung biasa aja, Berarti pas di belakang CLBK dong panggung. Umi. Aduh, dari dulu nggak ada CBA kayak gitu-gituan. Buat Sobat Ambiar, seperti apa pertemuan Umi Elvi Sukaisi dengan Raja Dangdut Indonesia? Ini setelah sekian berapa lama sih nggak duet bareng dengan Bang Haji Roma Irama? 34 tahun. 34 tahun seumur. Jadi terakhir di duet Nada-Nada Rindu. Yang apa? Ada merayu, jerah. 34 tahun, apa Iya. sih alasan yang membuat Umi dan juga Bang Haji Roma Irama begitu lama sekali tidak berduet, bernyanyi bersama? Ya mungkin permasalahannya masing-masing ada kesibukan sendiri-sendiri dan saya pikir jalan aja sendiri. Pas waktu itu meledaknya karena lirikan kau jatuh cinta itu. Suaranya itu loh. Nah akhirnya aku dapat predikat Ratu Dangdut dari situ. Gitu. Sampai akhirnya dikasih kabar, oke, Umi Elvi Sukaisi akan diduetkan kembali dengan seorang Bang Haji Roma Irama, sama-sama legend. Apa dalam pikiran Umi setelah tahu ada rencana tersebut? Memang kita, aku sih terus terang memang kita sama-sama mengharapkan untuk duet bareng lagi karena mudah-mudahan dengan kita duet ini dangdut akan up lagi. Ya. Mudah-mudahan karena Waktunya sekarang ada ya Umi. terus kemarin kan kita terhenti karena Pandemi. Iya. kita aja sempat kena. Iya. Ya kan? Sampai diopname 20 hari. Tapi kan nggak apa-apa, itu sudah berlalu dan memang Iya. harus kita lewati itu semua Iya, ya. alhamdulillah. Tapi ketika akhirnya manggung lagi bersama dengan Bang Haji Roma Irama, apa perbedaan yang signifikan sekali setelah 34 tahun tidak duet bareng? Pasti kan canggung Umi. Enggak. Oh enggak. Enggak, aku nggak pernah canggung Atau kalau duet sama deg-degan, siapa Umi? ya. Ya aku justru karena dia menjanjikan waktu di podcast itu dia bilang saya akan buat kembali karena apa namanya permintaan yang begitu banyak. Yeah. Jadi semua fans dengan ribuan tentunya minta supaya aku comeback dan berduet lagi. Nah, jadi terbersitlah dia yang menjanjikan bahwa
insya Allah kita akan duet dan saya akan ciptakan lagu. Ternyata memang nyipta lagu itu sangat sulit banget ya, apalagi seorang Bang Haji Oma ya, yang begitu banyak karyanya. Jadi udah katanya, ya apa dia bilang, dia kadang-kadang ALV, kadang-kadang kes-kes kan gitu kalau manggil kayak Dawiyah juga. Jadi mentok sini, memang betul. Kemari sama, kesini sama, jadi banyak note-note yang hampir sama nanti sama lagi gimana. Nah terus syairnya ini yang pegang peranan. Karena kita lama 34 tahun kembali, nah akhirnya terciptalah cinta dalam hayalan. Cinta dalam hayalan. Cinta dalam hayalan. Cinta dalam hayalan. Cinta dalam Itu hayalan. gimana ya, Ada Ki? aja ya kalau Alhamdulillah dapat. Nah terus begitu aku nanya terus, Ji kapan sih kejadiannya? Bukan apa-apa, ya Allah ya Rob, umur di tangan Allah. Betul. Tapi saya melihat usianya Bang Haji juga artinya udah cukup. Dia kalau ngomong gini, kaki Ana nih sebelah udah di sana katanya. Ana bilang enggak, Ji. Ada kita sama-sama doa, insya Allah Allah kasih kita berkah umur dalam sehat, Amin. dalam taat, ya itu yang itu, dan rezeki barakah semua di tangan Allah. Cuma saya khawatir, ya Allah ya Rob, tahu-tahu ntar siapa duluan nih ya, dia apa aku, lagunya belum tercipta gitu Iya. kan. Subhanallah, dengan izin Allah, dengan hati yang ikhlas, akhirnya bisa rekam. Cuma rekamannya Nazar, ya Allah begitu dia kasih tahu, tiba-tiba besok ya rekaman. Oh langsung dadakan saat itu juga spontan ya? Umi gimana pasti gitu? Ya Allah ya Rob, udah gitu kita nih, kalau aku kebiasaan aku rekaman, biasanya gini, umpamanya lagu itu kan satu persatu. Kalau aku mintanya gitu, umpamanya lagu apa nih barusan, Pesta Panen. Panen. Kebetulan kan itu kan ciptaan aku. Iya. Da da de de da de de da. Jadi mesti apa namanya? Satu persatu gitu loh, Iya, digitarin. Jadi kan enak. Iya, iya. Umpamanya aku bahagia bila selalu di sisimu. Itu ciptaan aku kebetulan. Ya. Jadi aku tetap kalau mau belajar nggak mau kayak bosan mengalah, aku dengerin penciptanya, bukan pencipta waktu itu, Yunita Ababil yang nge-guide. Iya. Nggak masuk, tahu nggak? Iya, Jadi aku mesti dengerin dulu. Aku bukan anak kecil. Abis itu baru kita racunin di mananya. Jadi Umi dengan segala macam pengalaman yang luar biasa sampai dengan sekarang masih memperhatikan hal sedetail itu ya. Dan juga nggak ada tuh sistem kayak anak sekarang terus repeat apa namanya, udah syairnya sama ulang aja lagi yang itu. Iya. Gitu. Kalau rekaman zaman- sampling iya. aja. Jadi sampling ya, tapi kalau aku nggak tetap. Karena mood kita di verse Beda ya, kedua Umi. beda. Iya. Iya. Ya terus mood kita, kadang-kadang kita suruh ulang udah nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita mesti, aduh, pokoknya aku tetap memang saya tetap merasa menyanyi itu tidak gampang dan harus serius dan harus ngejiwain banget. Menyanyi itu tidak gampang. Menyanyi itu memang susah karena kan ceritanya ngobrol sama kita, cuman pakai nada ya Mi. Ngobrol, Betul, kita cerita lagi betul. curhat Iya, gitu. betul. Nah makanya kadang-kadang kita kalau komentarin peserta ya, kadang-kadang peserta tuh kalau kita ngomong tuh entah mereka ngerti atau sebagian paham atau sebagian enggak. Karena yang kita tahu kalau nyanyi itu kayak lagi ngobrol tapi pakai lagu gitu. Iya. Curhat. Akhirnya aku tuh nyampe lagi ke jatuh sini ya, cinta. Ki. Iya. Itu yang penting ya, pakai Gitu, hati sebenarnya. segala macamnya. Tapi kita mau kasih lihat juga buat sobat Ambiar di rumah. Ternyata kemarin ketika akan berduet dengan seorang Bang Haji Roma Irama, ada satu syarat yang diminta dari Bang Haji. Kita kasih lihat artikel yang satu. Elvi Sukaisi kembali duet bareng Haji Roma Irama, namun sang Raja Ratu memberikan sebuah syarat. Katanya dia ingin apa? Ingin apa? Apa syaratnya itu apa? Aku pernah dengar info dari putrinya si Debbie bilang, Iya. Papa maunya kalau duet katanya sama yang slim, yang kurus. Kayak gitu. Cantik. Harus sama yang kurus, kenapa? Alasan kenapa harus sama yang kurus? Bukan karena dia kecil. Maksudnya? Jadi biar seimbang gitu lah. Mungkin tujuannya itu. Iya. Nah, sekarang kan sudah seimbang, Umi. Udah singset Umi sekarang udah kayak gadis. Aduh. Umi dokternya siapa sih? Ya sama lah sama kamu. Tapi buat Bang Haji Roma Irama ya, kalau mau cari syarat harus yang kecil ya. Ini penyanyi kita juga kecil banget tuh.
Tapi kalau aku mau kecil itu bukan apa-apa, hanya mau cari sehat. Betul. Iya, kebetulan dokter kita Sisi itu alhamdulillah. Jadi dia ngelihat saya tuh ini banget, seneng banget ya Allah Umi gitu. Jadi Iya. saya harus tunjukin bahwa saya mampu dan saya bisa. Jadi untuk kalau kesehatan. jaga pola makan itu wajib, masalah turun berat badan itu adalah bonus. Ya Iya. kan? Betul. Soalnya Umi tuh, aku bilang Umi yang sekarang tuh lebih ini banget, lebih keren banget, cantik banget di TV aja. Kalau ininya tuh slim banget gitu, kurus banget. Makin muda ya, Ki. makin muda kayak gadis Umi. Alah, Peres. 30 tahun Kenapa ke sih belakang. Umi? Kenapa lagi deket sama seseorang? Apa gimana gitu ceritanya? Oh nggak ada deket-deketan? Nggak ada. Umi tapi ada rencana mau nikah lagi emang. Kan butuh pendamping ya, mungkin Umi menemani. Allahu Akbar. Gini, tentang perjodohan, umur, Iya. rezeki semua Allah punya kuasa. Dan aku memang tidak terbersit untuk nikah lagi, segala macam. Cuma kalau Allah tentukan yang terbaik, barangkali kita tidak menutup, ya kan? Tapi ternyata 21 tahun kita jomblo. Mungkin memang Allah yang takdiran udah nggak pakai macam-macam begini aja karena udah ada cucu, udah ada cicit, udah pokok lingkaran ini kayaknya repot banget. Prioritasnya sudah berbeda, Iya. ya kan? Prioritasnya tetap memberikan yang terbaik bagi musik dangdut di tanah air. Iya. Karena kemarin juga kabarnya Umi Elvi Sukaisi mendapatkan award penghargaan. Jadi ini penghargaannya apa? Sebagai bentuk apa penghargaannya? Legend. Legend Award, Penyanyi legend di tanah air dari AMI Award. wow. Memang kalau Umi mah mau dikasih penghargaan apa juga sangat layak, sangat pantas karena kadang-kadang yang bikin kita junior-juniornya termasuk aku ya, aku dari mulai mengenal musik paling pertama kalau orang nanya ngefans sama siapa yang paling pertama aku sebut adalah Umi Elvi. Kenapa? Karena Umi Elvi itu penyanyi yang bukan nyanyi aja tapi semuanya nyanyi. Iya, iya. Tangannya nyanyi, Semuanya ada rohnya, mata, yakin ada Ekspresi, semua segala nyanyi macam. gitu. Iya. Dan itu memang dari dulu, dari kita hitam putih, walaupun aku belum lahir tapi dikasih tontonan sama Abah sama Mama. Gelar Ratu Dangdut ya memang pantas, Ratu Pantas, Dangdut. betul. Gitu. Umi, kan kita tahu Umi Elvi ini puluhan tahun di industri musik tanah air. Iya. Tapi ketika, ya kita juga yakin ini bukan kali pertama Umi Bukan mendapatkan hanya musik award ya, tapi pemain Film film juga, bintang segala, film juga. Tapi ketika mendapatkan award ini, legend, apa dalam pikiran Umi Elvi Sukaisi? Tentu saja terharu, ya artinya alhamdulillah. Semua ini Allah punya kuasa. Tidak pernah lepas dari itu. Jadi aku syukuri, ya Allah ya Rabb. Artinya masih bisa berkarya, Allah kasih panjang umur sehat, bisa menghibur masyarakat dan terutama untuk keluarga yang tetap ngedukung. Support system ya. Kasih support. Oke. Terus kadang-kadang nih banyak yang suka komplain sama Tria kan. Apalagi aku jadi juri, bayangin ya. Dari jam 6 sampai jam setengah 1. Tapi bilang Tria, ya apa kasihan Umi gini-gini. Kenapa udah kayak gini masih, oh aku bilang aku sakit kalau aku nggak boleh nyanyi, nggak boleh PO, nggak Iya. boleh. Aku soalnya waktu itu aja sampai anak-anak bilang, Umi ini sakit nggak sih sebetulnya kakinya karena jalan agak repot gitu. Tapi udah kalau udah di set kok bisa bisa begitu. Bisa gitu ya Umi ya. Begini. Tidak bisa begitu maksudnya. Tapi benar, ini pengalaman banget ya. Umi di show di salah satu kita stasiun TV, acara besar juga. Umi di belakang lagi nyanyi, kepelitek kakinya. Terus nyanyi. Di belakang panggung Umi lagi begini loh. Aduh, lagi begitu ya. Iya. Begitu dipanggil lagi, di atas panggung begini lagi. Hoya. Kataku Umi itu bohong apa enggak sih? Tapi Itulah seniman ya, Ki. Itulah Umi Elvi. Makanya pas banget ini dinobatkan sebagai Ratu Dangdut Indonesia. Tapi Umi, kan namanya dunia hiburan, dunia musik, selalu ada regenerasi. Iya. Umi yang dinobatkan sebagai Ratu Dangdut Indonesia. Seandainya regenerasi berikutnya, kita pengen Umi menyebutkan nama.
siapa yang pantas untuk menjadi penerus dari Umi Elvi Sukaisi menjadi Ratu Dangdut Indonesia? Saya tak bisa menentukan itu semua karena banyak tuntutannya. Enak Umi dilaguin dong. Apa aja syaratnya untuk menjadi Ratu Dangdut Indonesia? Ya, satu memang semua di dalam karir itu ada kehusuan. Ya. Jujur, ya. Artinya betul-betul bukan hanya untuk batu loncatan. Ya. Ya, banyak sekarang kan ada niat-niat tertentu, ya kan? Jadi tidak fokus dalam menyanyi. Jadi menyanyi itu harus sungguh-sungguh dirasain. Tapi sebetulnya untuk menjadi seperti sekarang ini aku nggak punya rencana dari dulu. Saya cuma satu abah seniman, terus dia kena liver, terus dia bilang, nyanyi kalau abah nggak ada umur, kamu bisa bantu orang tua. Itu. Tapi ternyata, nah terus pernah dibawa di tank-tank sama dia ke satu tempat wedding. Nah, yang zaman dulu kan suka dipakein gitu kan, yang pita terus masukin duit gitu, Nasar zaman dulu. Aku masih ingat tuh di belakang Revoli dibawa sama abah. Waktu itu zamannya topnya Mami Elia. Mama Alia. Terus aku dikenal, aku bilang ini abah nggak kenal sama orangnya kok. Aku dibawa-bawa ke situ naik becak kita kan. Tahu-tahu Mami Elia dibilang, sus ini anakku, dia bilang penyanyi, dia bilang tolong mudah-mudahan dia bisa ini. Terus Mami Elia bilang gini, insya Allah mudah-mudahan Pak, dia bilang gitu, mudah-mudahan dia akan menjadi pengganti saya. Dia bilang gitu. Tapi memang Mama Elia itu terus terang Allah yarham kan sekarang. Jadi dia waktu siapakah dia yang selalu menggoda, kalau dia memandang rasa sesak di dada gitu. Jadi memang aku tuh udah dari dulu kalau tampil udah dengan begitu-begitu udah centil gitu loh. Iya, Umi tuh begitu, gemes gitu lah. Iya. Jadi dari situ ya ada pengaruhnya juga Iya. ya. Jadi aku tuh udah ini tampil sampai penyanyi yang ini juga bilang ini dia sih kalau nyanyi genit katanya. Ke Umi. Penyanyi cewek juga, dia sih genit katanya. Aku sih nggak tahu, pokoknya aku memang merana setiaplah hari. Memang bawaannya sudah seperti Yang penting di panggung genitnya, bukan pas lagi turun panggung genit-genit. yang artinya harus ada ciri khas dari setiap penyanyi supaya dia Punya bisa karakter. bertahan. Nah. Iya. Kamu juga punya karakter, Wi. Apa? Suara bagus. Sama satu lagi, nikah 3 kali. Itu karakter juga. Nih ya, jangan pernah ngomongin nikah 3 kali, belum pernah ngerasain nikah. Ya makanya coba deh. Kan nanti kamu yang ngajarin. Takut kan? Nanti kamu yang Coba dulu ngajarin. sama pasangan lain, bertahan nggak kamu? Ya kenapa harus sama pasangan lain kalau bisa sama kamu? Ada Tapi buat Umi Elvi Sukaisi, namanya juga manusia ya. Iya. Terkadang kita tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Apapun itu, tidak ada yang abadi. Termasuk juga bukan hanya karir, tapi juga siapapun yang menemani kita dalam arti kata pasangan. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, tolong diklarifikasi. 20 tahun semenjak kepergian suami Umi Elvi Sukaisi, dia cintaku yang pertama dan tak akan tergantikan. Amin ya Allah, insya Allah. Tapi emang iya sih Umi ya. Karena memang betul aku 14 tahun terus ngelihat dia kan gas ya. Keren Z itu, Habib Z itu keren dan penyanyi juga. Terus kalau jadi aku kagum apalagi lagu-lagu India. Jodohi ka chand ho itu. Pyara tab ho jo bhi hai tum khuda ke kasam le jawab ho. Itu. Itu yang nggak bisa dilupa ya. Tapi Umi, setelah maksudnya ditinggal oleh sang suami, sempat ada nggak sih pria yang mencoba mendekati atau menjalin komunikasi sama Umi? Ya Allah, alhamdulillah ya, mungkin memang harus zen aku ini di dalam menjadi istri yang ditinggalin. Kok subhanallah nggak ada yang nakal? Nggak ada ya? Nggak ada, umpama telepon.
goda-godain aku. Nggak ada itu. Subhanallah nggak ada. Tapi apa sih yang dirindukan dari Sosok suami sosok Umi. suami setelah sekian lama berpisah? Oke. Abah Zen. Abah Zaid. Abah Zaid. Ya. Jadi memang gini, aduh aku kalau ditanya begini suka mau ini ya. Nggak kuat gitu kayaknya. Makanya alhamdulillah aku bisa bertahan sampai dia akhir umur, ya kan? Ini ada beberapa fotonya nih Umi. Lihat kan, Saddam Hussein lebih kerenan dia. Iya, Masya Allah. Apa Masya yang nggak Allah. bisa dilupain Umi? Dia, aku ngerasa bahwa karena aku married sama dia, aku masih kecil banget. Dan dia memang bilang, ana zuat sama ente ini dengan Allah dan para malaikat bersaksi. Jadi dia sungguh-sungguh, dia mendidik aku suka ngeliat ya Allah kerasnya. Abah tuh keras, Iya. pakai aturan bener-bener. Tapi tetap welcome dan tidak pernah nunjukin cemburu, apa-apa tuh nggak ada. Karena dia saya ngerasa dia orang besar dan banyak sekali pelajaran. Sampai dia bilang, kalau ente ikut aturan ana, mau ikut nggak? Mau jadi perempuan yang bagus atau tidak? Insya Allah. Kalau ente sudah tidak sama ana, dia bilang banyak laki-laki yang bakal suka sama ente semua. Karena laki yang benar tidak mencari perempuan yang di jalanan, tapi dia lihat perempuan-perempuan yang soleh. Pasti. Dia bilang begitu. Ya. Jadi ana mendidik ente ini, jangan ente ngerasa ana bermaki atau apa, tidak. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad begitu. Kenapa? Tadi ini ya, habis dimarahin ya gitu. Enggak, ana tidak marah, jangan ini. Ana ngerasa ente itu adalah ana. Kita nih jadi satu, dia bilang. Kita Yeah. udah jadi satu. Jadi yang ana ngomongin, jadi yang ana bicara sama ente itu semua untuk kebaikan ente. Nah, jadilah alhamdulillah seorang Elvis Casey, yang artinya aku selalu harus izin dengan dia. Kalau dibilang urusan kampanye atau apa, dibilang tidak. Ente mau ikut ana atau mau ikut siapa? Aku turut semuanya. Ya akhir, karena saya ngerasa bahwa apa yang dia bilang insya Allah membawa kebaikan. Jadi saya kalau saya tahu dia salah pun saya bilang, enggak, aku yang salah. Aku gitu. Aku yang salah ya Rob. Aku bilang, mudah-mudahan jadi kebaikan. Lebih baik aku yang sakit daripada dia yang sakit. Makanya aku selalu biar tampil di mana selalu menghargai dia. Aku nggak mau kayak bercanda terus cium sini, aku nggak mau. Di dalam syuting film juga biasa kita ketawa-ketawa, begitu ada dia, saya nggak keluar dari kamar. Saya siapkan minumannya, ininya, dan saya kalau bangunin dia selalu, Abah, Enjet, bangun deh jempol Raja, tak bilang. Terus dia cuma ini, terus saya bangun lagi, terus saya bilang, udah rotinya udah aku siapin, kopinya udah, pisang gorengnya udah. Tapi kalau udah dibangun jadinya lain Asar. Kenapa? Jadi nggak tahu dikolokan juga ya. Iya. Udah sini langsung kita jadi tidur pelukan. Akhirnya nggak jadi bangun. Itu yang dikangenin ya? Iya. Saya pikir dia kan banyak teman. Saya pikir setelah dia berteman banyak, dia cinta banget sama teman. Saya pokoknya nomor berapa teman utama. Dia, nah Fitria tuh ngambil banget sama temen tuh seneng banget gitu. Seneng ngumpul orang, temennya udah mau pulang tetap, lu mau ini, gue beliin ya makanan gini. Terus dia beli langsung kayak gitu. Terus saya berharap ya Allah mudah-mudahan insya Allah di akhir umur, ya artinya ini kita bisa makan sama-sama keluar. Saya pikir begitu ya, dan saya bisa, artinya tetap cinta kita nih nggak pernah sampai dia bilang jangan, walaupun dibilang ada cucu ada apa, tapi intinya ngerasa nggak kalau kita nih saling cinta, saling sayang kayak gitu. Makanya kadang-kadang saya rindu itu. Itu yang paling dirindukan ya. Umi, seandainya Umi bisa mengungkapkan isi hati sekali lagi kepada beliau yang Umi cintai, apa yang ingin Umi sampaikan? Aku sih suka bilang, ya Allah andainya Abah masih ada, aku masih bisa ngobrol sama dia. Walaupun dia kadang-kadang keras sama aku, tapi aku tahu kerasnya itu untuk kebaikan semuanya.
Jadi sekarang ini aku suka kadang-kadang ya Allah walaupun bagaimana. Makanya ya Dewi, kalau memang seperti aku ini aku udah ngerasain bahwa suami itu sangat kita butuhkan. Arti pahala seorang perempuan adalah bisa ngeladenin suaminya itu, bisa hormat ke suami, bisa menghargai suami. Itu ibadah betul-betul kayak gitu. Tapi kalau sekarang ini aku mau nyiapin siapa untuk siapa gitu loh, nggak ada yang buat ini, tapi tetap Allah maha mengetahui, maha mengerti. Saya sekarang untuk anak, untuk cucu dan untuk keluarga semuanya. Satu kata yang menggambarkan suami tercinta. Apa itu? Saya cuma bilang, kalau saya ngomong agak gimana, saya bilang, ya Allah astagfirullahaladzim, maaf ya Ba, aku kok ngomong nanti membangunkan kamu. Langsung saya Al-Fatihah untuk dia. Terus saya bilang, sebagaimana janji Njet untuk aku. Dia bilang, ana ridho sama inti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya bilang, Abah jangan lupa, nanti di sana tolong tetap saya minta dalam keridoannya dia. Jadi saya berbuat ini, itulah yang udah saya selalu dalam keridoan itu yang saya minta ya Rob. Dan kita ketemu lagi nanti di sana kayak gitu. Amin. Amin insyaallah. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Anda.